Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan. Alhamdulillah sudah hadir semua siswa-siswi kelas 7B. Insya Allah Pak. Sudah Lengkap, Pak. Pak. Memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semuanya bersiap. Berdoa. Amin. Anak-anak masih semangat? Semangat Pak. Semangat ya? Semangat Pak. Ya, walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Dan jangan Ya lupa Pak. selalu menerapkan 3M. Ada yang tahu apa itu 3M? Pakai masker Pak. M yang pertama apa? Memakai masker. Pakai masker. M yang kedua? Mencuci tangan. Mencuci tangan. M yang ketiga? Menjaga jarak. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengidentifikasi teks prosedur. Kalian pernah membuat nasi goreng? Pernah Pak. Kenapa? Nah, Kalau pernah keasinan Pak. membuat sendiri atau dimasakkan? Coba ceritakan pengalamannya. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan ketika membuat nasi goreng? Iya Pak, sebelum memasak pastinya kita menyiapkan dulu alat-alat dan bahannya ya Pak. Jangan sampai sudah menyalakan kompor tapi kita baru mengupas bawang. Jadi tahapannya harus berurutan. Jadi ya di langkah-langkahnya. Ketika kita gagal membuat nasi goreng, pasti ada langkah-langkah yang salah atau yang tidak sesuai dengan prosedur. Makanya ada Iya betul Pak. yang keasinan nasi gorengnya, ya. Ada yang rasanya aneh, nah itu karena tidak sesuai dengan prosedur. Kalau kita membuat nasi gorengnya sesuai dengan prosedur itu langkah-langkahnya ya, maksudnya pasti nasi goreng yang kita buat itu rasanya akan enak ya. Jadi, nah dari sini ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Berarti teks yang ada berisi langkah-langkahnya Pak. Ya benar sekali ya, yang ada langkah-langkahnya. Jadi teks prosedur itu identik atau selalu berkaitan dengan langkah-langkah. Selain membuat nasi goreng, kira-kira apa lagi yang memerlukan prosedur? Ada yang tahu? cara main gitar, Pak. Ya. Menyalakan TV Pak. Menyalakan Menyalakan TV. TV kan ada langkah-langkahnya Pak. Bagaimana tuh langkah-langkah Cara. menyalakan TV? Kabelnya. Kemudian kalian baca teks prosedurnya. Nanti kalian diskusikan dan kalian analisis dengan teman-teman satu kelompok. Misalkan, mana nih yang bagian strukturnya, mana bagian tujuannya, mana yang merupakan alat dan bahan, kemudian mana yang merupakan langkah-langkah. Nah, nanti kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Kemudian nanti kalian analisis juga kaidah kebahasaannya ya, seperti misalkan dalam teks prosedur ini ada tidak kalimat imperatifnya. Nah, kalau ada silakan kalian tandai atau kalian catat. Buatkan kelompok, kemudian nanti kalian berdiskusi ya untuk mencari materi-materi ini dari internet atau dari buku pelajaran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Ya Ya, Pak. Pak. Tadi kita bahas tentang jenis-jenis teks prosedur, Pak. Ya. Silakan satu orang, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya Pak. Oh iya, silakan. Sylvia ya? Saya Pak. Ya, silakan Neng. Ya Pak. Ya. Pak, jenis-jenis teks prosedur atau teks prosedur sederhana yaitu
teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2 langkah saja, Pak. 2 atau 4 langkah sederhana. Ya. Sedangkan kalau teks prosedur kompleks, teks yang berisi banyak langkah dalam melakukan sesuatu, Pak. Contohnya membuat STNK, membuat KTP, Pak. Ya. Sedangkan teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkahnya, sebentar Pak, teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut Pak, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya memasak mie, kita harus merebus dengan mie dan hasilnya tetap tidak harus begitu Pak. Ya, terima kasih tanggapannya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak, sudah Pak. Setelah ini nanti kalian mengerjakan tes ya, yang akan Bapak bagikan melalui grup WA. Silakan nanti kalian kerjakan, kalian isi sebisanya, gitu ya. Menggunakan Google Form. Ya, sudah bisa semua kan menggunakannya? Bisa Pak. Pembelajaran tentang teks prosedur telah kita laksanakan bersama. Silakan, ada yang mau menyimpulkan tidak tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang memberikan kesimpulan? Saya Pak. Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks untuk melakukan sesuatu yang berisi tujuan, alat dan bahan, serta yang terakhir adalah langkah-langkah disertai bukti. Teks prosedur itu terbagi menjadi 3, sederhana, kompleks, dan protokol. Di dalam teks prosedur juga ada beberapa bahasa yang antaranya adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Begitu Pak. Ya, betul ya. Pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyimpulkan teks prosedur ya. Jadi masih saling berkaitan. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya. Bersama Pak. Sama, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Tutup. Pak. Yuk, sama-sama sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Yesi Pak, Yesi. Oh iya sih belum ya? Ya, silakan. Ya, saya. Iya. Ya, teman-teman, kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Tetap jaga kesehatan, tetap Sama, walaupun kita belajar di rumah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar kita dapat bertatap muka, bertemu kembali di sekolah ya. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.